Beberapa hari terakhir, sebagian besar wilayah Sumatera dilanda banjir dan longsor besar-besaran. Sungai meluap tak terkendali, perbukitan runtuh, dan ratusan keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dari video-video yang beredar, dari laporan nyawa yang berpulang, satu pertanyaan besar muncul. Mengapa bencana ini begitu besar, begitu mematikan, dan terus berulang? Apakah ini murni bencana alam, atau justru bencana yang diciptakan oleh manusia itu sendiri? Dalam video kali ini, kita tidak hanya berbicara soal hujan deras dan cuaca ekstrim. Kita akan menyelami sesuatu yang lebih dalam, keputusan politik, kepentingan ekonomi, dan pola pikir keliru yang perlahan menyiapkan panggung bagi tragedi ini. Karena tidak ada bencana yang benar-benar datang tanpa tanda, alam hampir selalu memberi peringatan. Pelan, senyap, dan bertahun-tahun lamanya, namun peringatan itu sering diabaikan. Apa yang terjadi di Sumatera bukan musibah mendadak. Ini adalah akumulasi panjang dari kerusakan ekologis yang dibangun tahun demi tahun. Hujan hanya menjadi pemicu terakhir yang meruntuhkan keseimbangan alam yang sudah rapuh sejak lama. Kompas dalam laporannya tanggal 30 November 2025 mencatat lebih dari 303 nyawa melayang. Ribuan luka-luka dan hilang. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah keluarga yang tercerai, anak-anak yang kehilangan masa depan, dan komunitas yang runtuh seketika. Dan ironisnya, hingga naskah ini dibuat, bencana ini belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. BNPB mengakui curah hujan memang tinggi, namun mereka juga menegaskan satu hal penting. Struktur wilayah Sumatera sudah tidak stabil akibat tekanan ekologis bertahun-tahun, penggundulan hutan, pembukaan lahan agresif, dan penambangan yang dibiarkan tanpa kendali. Disinilah letak persoalannya. Hujan bukan penyebab utama, hujan hanyalah pemicu. Yang menjadi sebab sesungguhnya adalah hilangnya kemampuan alam untuk melindungi dirinya sendiri. Hutan-hutan Sumatera yang dulu berfungsi sebagai spons alami, menyerap air, menahan erosi, menyegel kestabilan tanah, ini tinggal fragmen kecil di peta. Data konsorsium pemantau lingkungan menunjukkan jutaan hektar hutan primer Sumatera hilang sejak 1980-an, terutama akibat ekspansi sawit, industri kayu, kebakaran hutan, dan pembalakan ilegal. Ketika tutupan hutan menyusut, fungsi ekologis ini ikut mati. Air hujan tidak lagi meresap perlahan, tetapi menghantam tanah dengan brutal, menyeret lumpur, batu, dan apapun di depannya. Longsor pun terjadi. Semua ini bukan kecelakaan. Ini adalah hasil dari keputusan ekologis yang salah, yang dilakukan secara sadar dan berulang. Dan di baliknya, ada satu pola yang tak bisa disangkal, yaitu ketamakan manusia. Ketamakan yang menebang pohon lebih dari yang bisa ditanam, menggali lebih dari yang bisa dipulihkan, dan selalu merasa alam akan memberi tanpa batas. Lebih jauh lagi, bencana ini bukan hanya geologis, tapi sosial dan politik. Ia lahir dari sistem ekonomi yang menghargai profit lebih tinggi daripada berkelanjutan. Izin legal merusak ekosistem, sementara pembalakan ilegal tumbuh sebagai jaringan kriminal yang melibatkan pemodal operator lapangan hingga oknum aparat. Dan ketika hutan terakhir ditebang, masyarakatlah yang menanggung resikonya. Bencana ini memukul semua, tetapi tidak secara adil. Perempuan menjadi kelompok paling rentan, kehilangan sumber air, menjaga anak-anak saat banjir datang, dan memikul beban pemulihan pasca bencana. Anak-anak kehilangan rumah dan rasa aman, laki-laki kehilangan ladang pekerjaan, satwa liar kehilangan habitatnya dan ikut hanyut bersama lumpur. Ini membuktikan bahwa bencana ekologis adalah peristiwa sosial. Ia menghantam kelompok rentan lebih keras daripada yang lainnya. Dan ketika bantuan terlambat datang, ketika status bencana nasional tak kunjung ditetapkan, tekanan hidup berubah menjadi keputusasaan. Dan Sibolga dan wilayah lainnya, penjarahan terjadi bukan karena kriminalitas, tetapi karena perut kosong dan harapan yang runtuh. Ini bukan cerita tentang hukum yang dilanggar. Ini adalah cerita tentang negara yang terlambat hadir. Pada akhirnya, satu kesimpulan menjadi jelas. Masalah kita bukan ketiadaan hutan.
Masalah kita adalah ketiadaan niat untuk menjaganya. Sumatera runtuh bukan karena alam kehabisan daya, tetapi karena manusia yang seharusnya melindunginya justru menghancurkannya. Lalu berpura-pura terkejut ketika bencana datang. Selama hutan dianggap komoditas, sungai dianggap saluran industri, dan bukit dianggap barang dagangan, maka bencana ini bukan ancaman, melainkan keniscayaan. Karena pada akhirnya yang merusak bumi adalah manusia, dan yang dihancurkan bumi adalah manusia itu sendiri.